Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir di bab ini, An Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada sahibul Qur'an. Nah, ini juga ada yang menyatakan hadis ini juga terkait dengan keutamaan penghafal Quran, Pak. Ya. Di mana sahibul Quran ini diperintahkan iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah, warattil, dan bacalah secara tartil, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana dahulu ketika di dunia engkau membaca Quran secara tartil. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya kedudukanmu itu berada di akhir ayat yang engkau baca. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi dan mengatakan hadis hasan sahih. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan, Allah katakan nanti pada hari kiamat. Ya, di akhirat nanti ahli Quran, orang-orang yang menjadi sahibul Quran, penghafal Quran, akan Allah perintahkan untuk membaca Al-Quran yang telah dimilikinya. Satu ayat dibaca, setiap kali ayat dibaca naik napa niku derajatnya. Nah, maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau punya pemahaman bahwasanya tingkatan, ya, kedudukan, ya, di akhirat itu, ya, adalah sejumlah ayat-ayat suci Al-Qur'an. Jadi tingkatan-tingkatan napa niku surga, ya, itu sejumlah napa Bapak Ibu? Ayat-ayat suci napa? Al-Qur'an, dengan pemahaman daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi setiap satu ayat dibaca naik, satu ayat dibaca naik, dan Rasulullah mengatakan fa inna manzilataka, sesungguhnya kedudukanmu itu inda akhiri ayatin taqra'uha, ya, terletak pada akhir ayat yang engkau baca. Mandeknya di mana? Ya, sesuai dengan jumlah napa Bapak Ibu? Hafalannya. Terus nuwun sewu niki Bapak Ibu, ingkang namung hafal apa Pak Bu? 3 kul nggih kedah trima nek menawi sampun rampung 3 kul niku nggih mandeg teng mriku ngoten lho Pak Bu nggih. Hah? Pripun Pak? Nggih, seperti itu. Sekali lagi, ya, ini menunjukkan tentang keutamaan di dalam kita membaca Quran sekaligus juga di dalam menghafalkan apa Bapak Ibu? Al-Qur'anul Karim. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan di bab ke-181, okay. Masih di dalam seputar Al-Qur'an, seputar keutamaan Al-Qur'an. Di sini babnya adalah al-amr bit ta'ahudil Qur'an wa tahdhir min ta'ridihi lin nisyan. Ini babnya bab tentang, ya, ta'ahud, kesungguh-sungguhan untuk megang Quran, ya, dan juga peringatan dari, ya, berpaling serta lupa terhadap Al-Qur'an. Nah, ini apa niku? Lebih spesifiknya lagi adalah kepada para penghafal Al-Qur'an agar betul-betul bagaimana menjaga hafalan Quran yang sudah napa Bapak Ibu? Sudah dimiliki. Okay. Di sini hadirin wal hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ada 2 hadis yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita bacakan hadisnya. An Abi Musa radhiyallahu anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Musa, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ta'ahadu hadzal Qur'an. Ya, bersungguh-sungguhlah engkau untuk, ya, memegang Al-Qur'an ini. Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya. Lahuwa asyaddu tafallutan minal ibli fi uquliha, sesungguhnya Quran itu lebih mudah untuk perginya dibandingkan, ya, seekor unta yang terikat pada tali ikatannya.
Nggih. Nah, jadi unta diikat niku bisa napa Bapak Ibu? Pergi. Nah, Quran itu jauh lebih napa Bapak Ibu? Mudah lagi untuk hilang, untuk pergi tadi ya Pak. Nah, makanya ya di dalam dunia tahfidz ya menghafal itu penting, yang jauh lebih penting lagi namanya murojaah. Murojaah itu mengulang apa Bapak Ibu? Hafalan, agar apa? Dalam rangka supaya ya hafalannya tetap terjaga. Dan inilah diantara sebab kenapa Allah berikan kedudukan yang tinggi kepada para penghafal Quran, karena tiap harinya dia selalu berinteraksi dengan apa Bapak Ibu? Al-Quran. Saya punya guru, beliau namanya Kiai Athaillah Bapak Ibu, ya, di pesantren Ar-Rahmah di daerah Bumi Ayu, Brebes, Pak. Terus kemudian setelah selesai di Solo, ya 30 juz, ya kemudian ya apa namanya mencari guru yang lain, ketemu dengan beliau. Ya, kalau di bahasanya pesantren tradisional istilahnya tabarukan, seperti itu. Beliau itu Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, masyhur ya kisah tentang beliau. Beliau itu ya hafal Quran cuma dalam kurun waktu 7 bulan Pak. Menghafalkan Quran butuh waktu berapa Bapak Ibu? 7 bulan. Tapi setelah 7 bulan itu beliau butuh waktu murojaah selama 2 tahun. Ya. Dan sehari semalam murojaahnya beliau itu khatam 2 kali. Selama berapa Pak? 2 tahun, bayangkan Pak. Setelah 2 tahun ya, itu beliau sudah tidak lagi megang Quran Pak. Kata sekolah niku murojaah tasih kadang lupa buka Quran lagi. Nek beliau niku sudah nggak pernah napa Bapak Ibu? Iya. Bahkan saya ketika setoran dengan beliau itu nggak cuma satu-satu Pak setorannya Pak. Ya. Bisa berdua, bahkan pernah saya setoran itu bertiga Pak. Dengan juz yang berbeda. Jadi 3 santri maju napa niku? Maju bareng begitu dengan setoran juz yang berbeda-beda. Niki setoran juz gangsal, niki setoran juz 17, ngoten nggih. Niki sing sunggal niki setoran juz ya 23 begitu. Itu di mana letak kesalahannya pada masing-masing santri yang setoran itu tahu persis Pak. Bayangkan. Saking napa Pak Bu? Kata panjenengan nggih, saking di luar napa Pak? Luar biasa. Nggih, betul nih. Ya, jadi saking mutqinnya, saking kokohnya hafalan beliau. Ya. Nah, ini hadirin wal hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, begitulah Quran. Ya, kalau tidak dimurojaah, kalau tidak dijaga, ya, maka bisa kenapa Bapak Ibu? Hilang. Nah, maka pesan guru-guru kami niku ya untuk menjaga Quran, ya, orang Quran itu ya para penghafal Quran itu harus berada di antara 2 keadaan. Ya, guru saya berpesan, 1 ya, kamu jadi santri tetap harus cari guru untuk nyetor ke hafalan kamu, ya. Atau yang kedua, kamu punya santri, ada yang setoran kepada kita begitu. Ya, ini cara untuk apa Bapak Ibu? Untuk menjaga hafalan Al-Quran. Kemudian hadis yang kedua di dalam bab ini Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathalu sahibil Quran kamathalil ibli al-mu'aqqalah, ya. Sesungguhnya perumpamaan ya sahibul Quran, ya, penghafal Quran ini seperti perumpamaan ya seekor unta yang terikat. In ahada 'alaiha amsakaha. Kalau dia bersungguh-sungguh di dalam ikatannya, ya, seperti unta yang terikat, kalau ikatannya itu kencang, ya, itu akan terjaga, ya, akan tetap bisa memegangnya. Wa in atlaqaha dhahabat. Kalau ikatannya kenapa Bapak Ibu? Lemah, ya. Atau kalau dia kemudian melepaskan ikatannya, dhahabat, maka dia kemudian akan pergi. Ya, onta itu akan apa Bapak Ibu? Pergi. Ya. Nah,
Nah, ini jadi le nyancang niku Bapak Ibu jamaah rahimakumullah ya, ini dalam rangka untuk menjaga hafalan Al-Qur'an.